Ya pemirsa, kita juga masih akan terus mengabarkan bagaimana kondisi atau kabar terkini dari Roma, Italia, di mana saat ini masa berkabung akan segera diberlakukan dan rencananya masa berkabung atas kematian atau wafatnya Paus Fransiskus ini adalah selama 9 hari. Proses pemakaman sendiri, pemirsa, direncanakan 4 hingga 6 hari setelah wafatnya Paus dan akan dipimpin oleh Dewan Kardinal. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda terhubung dengan Romo Markus Solo Keuta yang merupakan penerjemah Paus Fransiskus yang ada di Roma, Italia. Selamat sore waktu Indonesia, Romo Markus. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV. Romo, mungkin bisa digambarkan kepada kami apa saat ini yang terjadi di sana, bagaimana suasana di sana saat wafatnya Paus ini. Terima kasih Mbak, selamat sore ke Indonesia. Tadi saya berada di area rumah duka di mana Paus Fransiskus saat ini sedang berbaring. Tetapi wilayah di depan dan sekeliling rumah duka sangat teduh, sangat tenang dan dilanda kedukaan. Tidak banyak orang yang ada di sana kecuali para anggota security. Sedangkan umat yang berdatangan untuk masuk ke pintu suci di Basilika Santo Petrus itu bergerak di area tersendiri yang terselubung. Dan banyak yang berada di lapangan Santo Petrus dan semuanya sudah mendengar berita yang sama sehingga terasa kedukaan yang luar biasa. Ada yang berdiri menatap dengan pandangan kosong, ada yang duduk dan jadi semuanya dilanda kedukaan karena Paus ini meninggal secara tiba-tiba walaupun kita semua tahu bahwa beliau dalam keadaan sakit dan sempat muncul kemarin di publik dari balkon Basilika Santo Petrus Vatikan memberikan kesan bahwa beliau memang rapuh tetapi masih bisa berbicara dan masih bisa berkeliling di lapangan Santo Petrus untuk memenuhi keinginan begitu banyak orang yang ingin melihat beliau dari dekat dan ingin menyalami beliau. Tetapi ternyata itu kesempatan terakhir setelah menyampaikan pesan Urbi et Orbi dari balkon Basilika Santo Petrus, sebuah pesan besar yang biasanya diluncurkan pada hari Minggu Paskah. Dan situ kita semua tahu bahwa begitu banyak pesan spiritual dan pesan kemanusiaan yang dirangkum dari tugas kepausan beliau selama 12 tahun terakhir ini yang disampaikan. Ada yang merupakan pengulangan tetapi nampaknya beliau tidak merasa bosan dengan apa yang sudah selalu dia katakan karena perkembangan dunia dan juga Gereja Katolik sendiri belum optimal sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Ya. Tadi Romo sempat mengatakan bahwa banyak pihak yang kaget atas wafatnya Paus yang bisa dikatakan mendadak ini meskipun memang seperti yang kita ketahui beliau memang sudah sakit sejak lama. Nah tapi memang kabar terakhir yang kami dengar adalah beliau ini membaik, Romo. Jadi mungkin apa yang Romo ketahui di detik-detik terakhir sebelum wafatnya Paus, Romo? Ya, setelah kembali dari rumah sakit Gemelli, beliau dianjurkan untuk istirahat total selama 2 bulan di rumah kediamannya di dalam Vatikan, Domus Santa Marta. Dan kita semua juga menghormati itu. Kita yang bekerja di Vatikan juga tidak banyak mengharapkan apa yang harus beliau lakukan. Banyak kali kita berpikir beliau istirahat sehingga banyak hal kita atur secara ke dalam sambil menunggu sampai beliau sehat untuk bisa dibicarakan hal-hal yang menyangkut lebih besar dan yang merupakan keputusan yang harus diambil oleh beliau. Tetapi kami semua juga merasa kaget bahwa hari-hari terakhir sebelum Paskah beliau sudah ingin keluar dari tempat peristirahatannya dan didorong di atas kursi roda untuk melewati melewati orang-orang banyak karena itulah kehebatan beliau bahwa walaupun sakit tetapi beliau ingin tetap dekat dengan umatnya dan
memberikan kesan kepada kita bahwa mungkin situasinya semakin membaik. Sehingga banyak hal yang sudah kami programkan untuk dibicarakan dengan beliau, itu kami sudah siapkan ada standby. Ketika beliau sudah sehat, ya kita langsung bicarakan dengan beliau untuk mengambil keputusan-keputusan. Ternyata itu merupakan keinginan beliau untuk tetap dekat dengan umatnya walaupun sakit. Beliau menahan sakit tetapi ingin selalu dekat dengan umatnya sampai kemarin. Dalam keadaan yang ya katakanlah sangat rapuh, seringkali mengantuk dan menutup mata. Tetapi itulah beliau memutuskan untuk hadir bersama umatnya dan ternyata pertemuan terakhir kali yang membuat kita semua merasa sangat sedih. Karena terakhir beliau kita tidak dengar bahwa sedang bergulat dengan maut, tetapi seperti tidur dan pergi untuk selamanya dari dunia ini. Baik, Romo, jadi kemarin saat Paskah bahkan Paus ini sempat menyempatkan untuk berada tetap di umatnya ya, menyapa umatnya. Betul Pak Romo? Benar sekali, kemarin beliau muncul di balkon Basilika Santo Petrus, tempat di mana beliau dulu 12 tahun lalu muncul sebagai Paus baru Gereja Katolik sedunia. Dan di situ pula lah beliau muncul kemarin untuk terakhir kalinya menyampaikan pesan-pesan Urbi et Orbi, pesan Paskah, dan itu merupakan pesan terakhir beliau. Dan saya sangat terkesan dengan pesan-pesan beliau kemarin yang menurut penilaian saya merupakan rangkuman dari segala sesuatu yang beliau ajarkan selama ini. Pesan apa Romo yang disampaikan beliau saat perayaan Paskah kemarin? Pertama-tama pesan spiritual untuk umat Gereja Katolik sedunia bahwa peristiwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang harus dipenuhi dengan harapan. Itu juga tema tahun jubileum umat Gereja Katolik pada tahun ini. Itu pesan mendasar. Sedangkan pesan kemanusiaan yang beliau angkat kemarin sebagai pesan atau legasi untuk dunia internasional atau komunitas internasional adalah pesan-pesan kemanusiaan tentang perdamaian. Kita harus hidup berdamai di dunia ini. Perang-perang harus dihentikan dan para pengungsi harus kembali atau harus diterima dengan baik. Tawanan perang harus kembali ke kalangan keluarga dan tanah airnya sendiri. Orang-orang miskin harus diperhatikan dan semua orang harus menikmati kesetaraan sosial. Dan itulah semuanya yang sudah diajarkan dan dipraktikkan oleh beliau sendiri selama ini. Dan ini merupakan legasi beliau yang disampaikan justru 1 hari sebelum meninggal, merupakan legasi yang betul-betul sangat kuat dan sangat bermakna. Dan saya berharap supaya ini merupakan legasi yang perlu ditindaklanjuti tidak hanya oleh Gereja Katolik tetapi komunitas internasional. Baik, Romo, setelah perayaan Paskah kemarin, kapan tepatnya kondisi Paus ini terlihat menurun, Romo? Situasinya itu sudah kelihatan menurun sejak beliau muncul di balkon Basilika Santo Petrus. Jadi dengan sengaja itu selang oksigennya dikeluarkan atau ditanggalkan sehingga memberi kesan bahwa beliau itu sebenarnya sudah sehat, sudah bisa bernapas independen atau secara pribadi. Tetapi dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya selama berada di balkon, beliau kelihatannya sangat lemah, seringkali menutup mata, dan ketika harus berbicara, beliau sepertinya mengeluarkan tenaganya yang paling akhir untuk disampaikan supaya kata-katanya bisa dipaham oleh umat. Dan kalau kita tahu bahwa saat ini beliau sudah pergi dan perjuangan terakhir kemarin, itu kita semua merasa betul-betul sangat-sangat prihatin dan rasa sedih dan sekaligus bangga bahwa beliau walaupun dalam situasi seperti itu masih berjuang untuk menyampaikan sesuatu kepada umat yang sangat dia cintai. Baik, Romo, setelah ini akankah atau apa saja prosesi yang akan berlangsung di sana, Romo? Saat ini pengaturannya lebih merupakan perihal intern dari kalangan inti yang menangani semuanya ini tentang bagaimana dan kapan pemakamannya,
soal di mana ya sudah jelas karena beliau sudah ingin untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di luar Vatikan, di tengah kota Roma, satu dari 4 basilika kepausan, basilikanya sendiri. Sedangkan menyangkut kapan, itu harus diputuskan hari-hari ini, tidak lebih dari 1 minggu menurut pengalaman sebelumnya. Penguburan akan dilakukan dengan menghadirkan kalau boleh seluruh kardinal yang berada di seluruh dunia, karena setelah itu akan terus dilangsungkan dengan pertemuan-pertemuan untuk memastikan roda kepemimpinan di Vatikan dan juga untuk memilih paus yang baru yang kita kenal dengan nama konklav. Nah, sampai nanti dengan proses pemilihan paus yang baru, jadi dalam beberapa hari ke depan, ini akan ada proses apa saja dari wafatnya Paus Fransiskus, Romo? Menurut pengalaman dari Paus Benediktus ke-16 kemarin, saya sangat pasti bahwa setelah semua urusan selesai menyangkut jenazah dari Bapak Paus Fransiskus, beliau akan diletakkan di dalam Basilika Santo Petrus supaya bisa dikunjungi oleh umat dan bagi mereka yang memberikan penghormatan terakhir, kesempatan juga diberikan. Dan saya bisa bayangkan bahwa oleh karena pamor Paus Fransiskus yang begitu besar, saya yakin banyak sekali orang yang akan berdatangan dari mana-mana. Baik, Romo, tentang umat yang ingin menyampaikan duka cita, itu akan bagaimana di sana, Romo? Mereka pasti akan terus berdatangan dan berdoa di dalam Basilika Santo Petrus atau di luar di lapangan Santo Petrus. Sedangkan saat di mana jenazah Paus Fransiskus akan disimpan di Basilika Santo Petrus Vatikan, itu banyak orang akan datang dan tentu saja melalui security point yang sangat ketat juga. Ini merupakan satu hal yang betul-betul sangat besar nanti dan Vatikan akan sangat sibuk. Selain selama ini sudah disibukkan dengan begitu banyak peziarah yang datang dari mana-mana, sudah puluhan jutaan manusia yang datang ke sini dan ditambah lagi dengan peristiwa ini, maka hari-hari berikutnya sudah bisa dibayangkan bahwa Vatikan akan dilanda oleh lautan manusia. Baik, lalu apa yang akan dipersiapkan oleh Vatikan, Romo, sejauh ini? Sejauh ini belum ada pengumuman yang resmi karena baru hari pertama, semua jam-jam pertama masih merupakan jam atau saat-saat di mana tim inti bagian dalam melaksanakan atau berbicara tentang banyak hal, soal-soal koordinatoris. Lalu setelah itu kita akan mendapat pengumuman resmi tentang kapan beliau dikuburkan dan bagaimana caranya orang memberikan penghormatan terakhir. Dan itu semua baru akan diputuskan. Karena selama ini paus-paus yang meninggal umumnya dikuburkan di dalam Basilika Santo Petrus di katakombe di area bawah Basilika Santo Petrus Vatikan. Tetapi ini merupakan kekecualian. Beliau harus dikuburkan di luar dari Vatikan karena berkaitan dengan negara Italia, sehingga banyak hal harus dibicarakan juga dengan pemerintah Italia. Baik, Romo, terkait dengan hal itu, biasanya kapan akan ada pengumuman lanjutan dari Gereja Vatikan terkait prosesi hingga pemakaman dan lain sebagainya, Romo? Karena di sana kan masih pagi ya, Paus Fransiskus juga wafatnya Senin pagi tadi. Biasanya akan keluar pengumuman lanjutannya itu kapan, Romo? Siang atau sore atau bagaimana? Kita berharap selambat-lambatnya malam ini kita sudah bisa mengetahuinya agak lebih jelas, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.